Bismillah abi walibni warwil kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, berjejeranlah para ustadz, para polemikus dan umat muslim ingin menghujat Yesus kekristenan ketika mereka diberi ruang untuk masuk, bertanya dan membahas tentang kekristenan. Alhasil ketika mereka ditanya justru mereka liar kemana-mana. Lalu ketika diberi ayat pembanding dari Quran dan hadis, mereka mengamuk, nuduh, menghujat dan lain sebagainya. Teman-teman, kali ini kita akan melihat bagaimana mereka gelagapan memberikan jawab. Malah mereka mencoba memberikan argumentasi liar terhadap apa yang ditanyakan terhadap Quran yang mereka miliki. Ini dia videonya, teman-teman. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Sebagai permulaan dari yang saya sampaikan ke Ibu, bahwa Adam dalam Taman Eden itu kenapa makan buah pengetahuan untuk memenuhi firman Tuhan di dalam Kejadian 1 ayat 28. Apa firman Tuhan kepada Adam sebelum diciptakan? Dia memenuhi bumi dan berketurunan. Kalau Adam tidak memakan buah pengetahuan itu, tentu Adam akan berketurunan dan kekal. Bagaimana jadinya kalau keturunan Adam itu sampai miliaran bahkan triliunan dalam Taman Eden atau di bumi? Bisa penuh bumi ini Bu, tanpa batas, melahirkan dan melahirkan terus, semua kekal, tidak ada yang mati, semua kekal, tidak ada generasi Bu. Adam ketemu dengan cucunya, Adam melihat pesawat terbang. Bayangkan Bu kalau itu terjadi. Adam memakan buah pengetahuan itu adalah rencana Tuhan untuk memudahkan Adam agar Adam juga bisa bergenerasi, agar Adam bisa punya keturunan, keturunan generasi ini, generasi dilanjutkan, generasi ini dilanjutkan lagi oleh generasi lainnya. Itu tujuan Tuhan. Kalau Tuhan melarang Adam dan Adam tidak mau makan itu, tentu semua akan hidup kekal, tidak ada kiamat, bumi pun tidak akan dikutuk, semua menjadi kekal. Bagaimana jadinya kalau ibu ketemu dengan Adam? Bagaimana jadinya kalau ibu dengan keturunan ibu yang ke 150.000 yang akan datang? Bagaimana jadinya kalau tanpa batasan waktu di dunia ini semua ketemu dengan Adam? Bayangkan, semua triliunan jumlah manusia Bu. Bisa kita di mana mau jalan, semua penuh dengan manusia. Tujuan Tuhan menciptakan dan menempatkan pohon kehidupan itu selain untuk menguji Adam, apakah Adam itu patut atau tidak, untuk memenuhi apa permintaan Tuhan, memindahkan Adam ke bumi dan berketurunan serta bergenerasi. Jadi kalau dikatakan Adam itu diciptakan untuk kekal, tidak ada seperti itu. Tentang Taha ayat 120 yang dikatakan oleh Pak Frans tadi, itu iblis yang menyampaikan, "Hei Adam, ini buah kehidupan, makanlah itu kau akan hidup kekal." Itu Bu yang di situ tertulis, bukan Tuhan yang menamakan pohon itu kehidupan atau pohon kodi, tapi iblis yang menamakan. Sangat jelas di situ tertulis. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Frans bahwa Adam memakan pohon kehidupan itu kenapa kok dia mati? Itu bukan Adam, bukan memakan pohon kehidupan itu kenapa kok dia mati? Itu bukan Adam, bukan Tuhan yang memberi nama pohon kodi itu, tapi iblis Bu. Dan sekali lagi, Tuhan juga merencanakan permusuhan antara Adam dan manusia, antara manusia dan setan, maksud saya. Di Kejadian 3 ayat 15, Tuhan mengatakan, "Aku akan membuat permusuhan kamu dengan keturunan iblis dan keturunan manusia." Di sini jelas dikatakan keturunan iblis. Siapa keturunan iblis itu Bu? Apakah iblis beranak pinak seperti manusia? Atau itu artinya manusia yang mengikuti iblis atau malaikat-malaikat yang memberontak? Di sini sudah jelas iblis itu memberontak karena apa? Apa kesumbangannya itu seperti apa bentuknya sehingga dia memberontak kepada Tuhan? Di dalam Al-Quran jelas dia disuruh diperintah. Lanjut. Silakan Sofi. Sebentar, sebelum saya mulai ya, dia itu menjelaskan dari sisi Alkitab, nggak boleh Bu. Kamu jelaskan kepercayaanmu aja. Kok kamu menafsirkan kitabnya orang itu, kamu apa? Aku tanya. Tunjukkan sama saya di dalam Quranmu Adam itu memakan pohon kehidupan, pohon buah pengetahuan baik dan jahat. Kamu jangan jelaskan Alkitab saya. Artinya Ibu, artinya gini dong Ibu, dengarkan aku, Ibu dengarkan aku, katanya bertanya. Kamu hanya bertanya tentang agama, kamu sudah menafsirkan Alkitab saya, itu salah semua loh. Ya, nggak boleh salah. Kamu sudah kena penistaan agama ya, kamu nggak boleh menafsirkan, kamu hanya boleh bertanya dan kamu harus menjelaskan sesuai Quranmu. Begitu juga dengan saya. Saya hanya bisa bertanya tentang Quranmu dan menunjukkan tafsir dan menunjukkan asbabun nuzul. Enak-enak aja kamu menjelaskan Alkitab dari Hongkong, kamu menjelaskan Alkitab. Bu, Ajis, ini waktu Sofi, Ajis, nggak ada bisa Ajis, komitmen. Mau ngomong apa kayak pokoknya nih waktu Sofi, silakan Sofi, jangan mau disela. Ngomong ya, aja. kamu salah semua ya. Ya, kamu tidak boleh menjelaskan Alkitab saya. Di tempatmu tidak ada yang namanya buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Yang pertama, Adam tidak diciptakan kekal. Adam itu diciptakan dari debu tanah, artinya fana.
Dia bisa hidup kekal, itu hidupnya tergantung daripada akses dia kepada pohon kehidupannya adalah Yesus itu sendiri. Ya, makanya ketika Adam itu diusir dari taman Eden, dia mati secara spiritual, secara fisik, karena dia akses kepada pohon kehidupan itu ditutup. Yang pertama yang dialami Adam adalah kematian secara rohani, kemudian secara fisik dia nyusul. Adam meninggal 930 tahun. Ya, yang mana Adam diciptakan kekal, itu tidak pernah membaca Alkitab. Adam diciptakan dari debu tanah, itu mempunyai arti karnal atau fana. Kamu baca silsilah Kejadian 5, nanti video saya buat, bahwa manusia itu diciptakan fana atau karnal. Ya, nanti kamu baca itu namanya Bible Code atau misteri Alkitab. Ya, yang kedua, di kitab Wahyu, nanti Tuhan Yesus lah yang membuka jalan untuk mengembalikan kita akses kepada pohon kehidupan. Yesus mengatakan begini nih, kalau kamu setia sampai akhir, aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi anakku, dan kamu akan aku beri lagi akses kepada pohon kehidupan. Disitulah sejatinya manusia. Manusia itu terdiri materinya dari dua. Saya sudah mengatakan kemarin dalam video saya, judulnya The Seven Law of Life, ya, atau 7 hukum kehidupan yang ditetapkan. Tidak boleh dipisahkan dari materi pembuatnya. Ya, pohon kehidupan itu bicara makanan rohani kita. Ketika akses kita dipotong dari makan rohani kita mati. Akhirnya jasmani mengikuti dia, ikut mati. Ya, karena manusia itu harus makan jasmani, ya, dari pohon-pohon lain yang dikatakan di dalam taman itu. Yang kedua harus makan makanan rohani, yaitu dari pohon kehidupan. Ya, nanti kalau pohon pengetahuan baik dan jahat itu bukan setan, itu menunjukkan hukum Taurat. Ya, jadi kamu nggak ngerti apa, kamu jangan jelaskan Alkitab saya. Sekarang Ajis, silakan mau ngoceh apapun sekarang waktunya. Ya, silakan Jis. Tadi sebelum Ibu bicara dengan saya sudah bicara dengan Ibu Uti tentang ini. Saya bertanya ke Bu Uti. Kamu tidak boleh menafsirkan Alkitab saya, salah Sofi, semua. Diam aja, Sofi. Sofi diam aja. Apapun katanya diam aja. Pakai waktu dengan sebaik-baiknya. Ya, silakan. Saya kan sudah bilang sama Ibu, tema apa kita hari ini, Bu? Tentang penebusan dosa dan kehidupan kekal oleh Adam. Kan itu. Saya sudah sampaikan kepada Ibu. Saya tidak menafsirkan Alkitab Ibu, tapi saya menyampaikan dari versi Al-Quran bahwa Adam itu diciptakan tidak untuk kekal. Bagaimana jadinya kalau Adam diciptakan kekal di bumi? Tidak mati. Bagaimana kalau Adam melahirkan keturunan pertama, kedua, ketiga, 1 miliar, 1000 miliar, sampai 1 triliun. Tidak ada mati, semua kekal, Bu. Apa jadinya bumi ini? Mungkin kita kedua sudah manusia, kita berjalan semua sudah manusia, seperti kita berada di pasar yang penuh dengan keramaian. Tidak ada mati, kekal semua. Bukankah dalam kitab Anda, dalam iman saya, ya, kitab Al-Quran saya mengatakan Yesus itu tidak disalib untuk menebus dosa manusia. Dia diangkat, diselamatkan dari Tuhan. Kenapa diangkat? Untuk diselamatkan dari pembunuhan. Dia diselamatkan oleh Allah, diselamatkan dari pembunuhan. Di sini sangat jelas di dalam kitab saya bahwa Adam itu tidak akan pernah diciptakan menjadi kekal. Dan juga disampaikan tadi oleh teman saya Pak One Way bahwa Muhammad itu juga diciptakan bukan untuk kekal. Tidak ada apapun yang diciptakan Tuhan itu untuk menjadi kekal kecuali Tuhan sendiri yang kekal. Itu dalam iman kami. Kalau Anda mengatakan saya menafsirkan Alkitab Anda salah. Saya hanya menyampaikan bahwa di dalam Alkitab Al-Quran saya tidak pernah dikatakan Tuhan akan menciptakan Adam itu untuk kekal. Adam diusir dari surga itu karena perbuatan Adam yang melanggar atau menzalimi dirinya sendiri akibat menuruti perintah setan. Setanlah itu memberi nama khuldi atau keabadian dengan membohongi Adam. Oh, ini jika engkau akan makan, maka engkau akan mempunyai keabadian. Padahal itu adalah pohon yang membuat Adam terbuka segala auratnya dan kesalahan-kesalahannya. Itulah di situ kebohongan diajarkan oleh setan kepada Adam, yang membuat Adam terbuka segala auratnya dan kesalahan-kesalahannya. Itulah di situ kebohongan diajarkan oleh setan kepada Adam. Dan di dalam Al-Quran saya sekali lagi, Bu, tidak pernah dikatakan Adam itu diciptakan untuk kekal. Tidak pernah. Bahkan tidak ada yang kekal itu selain hanya Tuhan. Kalau Anda katakan Adam kekal, lalu mati, lalu ditebus dosanya untuk mengembalikan manusia itu menjadi kekal lagi. Di dalam Al-Quran kami tidak seperti itu, Bu. Tidak seperti itu. Yesus diutus, Isa diutus, maksud saya Isa, Bu, ya. Isa alaihissalam nabi kami diutus untuk bangsa Israel, untuk menunjukkan jalan yang lurus kepada bangsa Israel yang telah tegar tengkuk dan degil. Anda mengimani sebagai itu Tuhan, itu urusan Anda. Diam. Ya, silakan, Sobri. Silakan, Sobri. Ya, jelas dari perkataannya sendiri bahwa yang kekal hanya Tuhan. Ya, ini membuktikan bahwa Yesus itulah Tuhan, karena dia sampai sekarang hidup kekal di surga. Ya, Amin. Itulah yang dikatakan bahwa dia telah mengalahkan dosa dan maut. Jadi dari mulutmu sendiri kamu sudah mengatakan bahwa semua manusia itu mati sana karena kita ini dari benihnya Adam. Itulah yang kamu tidak tahu mengenai hukum kehidupan di dalam Alkitab kita. Jadi jelas dari perkataan mulutmu sendiri bahwa ada manusia yang hidup kekal kecuali Tuhan itu sendiri. Dan dengan dibuktikan bahwa Yesus yang kamu katakan diserupakan apapun itu, ya, dari Quranmu sendiri membuktikan dia sampai sekarang kekal di surga. Dia tidak mengalami kematian. Ya, kalau kami beriman bahwa Yesus mati bagi dosa-dosa kami, itulah sebabnya kamu harus masuk neraka, sesuai Maryam 7:1, ya, karena di dalam Quranmu itu tidak ada kabar baik, tidak ada Injil. Ya, Injil itu hanya ada di dalam Alkitab kita, kabar baik itu hanya ada di dalam Alkitab kita. Nah, inilah yang selalu dikatakan oleh Galatia 1 ayat 6-8, yaitu Quran membawa Injil yang berbeda, Injil palsu, ya, yang mana memberitakan Yesus bukan Tuhan, dia tidak mati disalib bagi dosa-dosa kita, dan dia tidak bangkit pada hari yang ketiga. Ini namanya Injil palsu.
Ya, Injil palsu ini nggak laku di surga. Ya, kemudian Quran juga memberitakan 2 Korintus 11 ayat 4, yaitu Yesus yang berbeda. Yesus yang adalah keponakan keponakan Musa dan Harun yang lahirnya di bawah pohon korma. Ini adalah Yesus yang lahir di Arab, ya, di bawah pohon korma. Itu bukanlah Yesus Kristus di dalam Alkitab kita. Ini berbeda. Yesus dalam Alkitab kita mati, bahkan dia sendiri menubuatkan 3 kali kematiannya. Di dalam perjanjian lama kita tahu bahwa anak domba itu harus mati. Dan ingat ya, saya lebih percaya apa kata Nabi Musa, bahwa anak domba, karena Musa dan Yesus itu tidak merayakan Lebaran, tidak merayakan Idul Adha. Musa dan Yesus merayakan Paskah. Ya, Paskah ini salah satu dari 7 perayaan penting, yaitu menubuatkan kematian Mesias. Ya, karena itu Islam tidak tahu apa itu arti Paskah. Jadi Anda baca ya, Yesus merayakan Paskah, Musa merayakan Paskah. Ya, artinya adalah kematian anak domba yang menggantikan dosa-dosa kita, dan Musa mengatakan penumpahan darah tidak ada penebusan dosa. Ya, jadi jelas saya lebih mengikuti Musa dan perkataan Yesus daripada kitab puisi kumpulan Umayyah bin Abi Salt. Ya, ini adalah hanya kitab puisi ya teman-teman. Quran itu merupakan satu kitab puisi kumpulan Umayyah bin Abi Salt. Ada 14 pasal di mana indikasi nyontek dari puisi Umayyah bin Abi Salt. Anda bisa download, judulnya adalah Diwan Umayyah bin Abi Salt. Ini adalah kitab kumpulan puisi sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Ayat-ayatnya mana saja, saya sudah bikin videonya. Ya, ayat-ayat yang merupakan kumpulan puisi, dan Muhammad senang sekali dengan puisi Umayyah bin Abi Salt. Anda baca Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, di mana Muhammad minta dibacakan ratusan puisi Umayyah bin Abi Salt yang isinya persis dengan ayat yang sekarang ini, dan tafsir mengatakan bahwa puisi Umayyah bin Abi Salt ini merupakan wahyu daripada Tuhan. Ya, karena itu Muhammad mengatakan ini wahyu Tuhan katanya. Ya, puisi-puisi Umayyah bin Abi Salt ini. Nah, saya lebih percaya Musa dan Yesus yang merayakan Paskah daripada Nabi Nuh yang sama sekali tidak tahu apa itu Paskah. Ya, selesai, Sofi. Sekarang lanjutkan Ajis. Ya, kalau menurut saya bukan cuma Umayyah bin ya, tetapi Alkitab juga diambil ya. Silakan lanjut. Pertama, saya sampaikan ibu telah masuk dalam ranah Al-Quran. Karena dia sendiri mengatakan jangan menyinggung kitab saya. Saya tidak menyinggung lagi Alkitab Anda. Tapi Anda sudah mengatakan bahwa Al-Quran itulah Injil palsu. Itu juga sudah mengatakan bahwa kitab saya. Kamu baca Galatia 1 ayat 6 sampai 8. Ya, Galatia 1 ayat 6 sampai 8. Berbeda yaitu Injil palsu. Maaf. Ya, sebentar Sofi, sabar. Waktunya ini kita kasih tetap aja ya. Tetap. Ya, selanjutnya. Palsu. Kamu memberitakan Yesus Kristus yang adalah keponakan Musa dan Harun. Ya, saya kasih kamu. Lekan. Siapa mau jual lekan? Ayo. Ya udah lanjut, Ajis. Kepalsuan itu sangat jelas. Kamu tertipu. Udah, Sofi, nanti waktumu Sofi. Maaf. Ya, lanjut, Ajis. Pertama saya mau Ibu. Pertama saya ketawa dulu dengan Ibu Sofi. Udah lanjut aja. Utang kayaknya. Oke. Lanjut. Di dalam Maryam 71. Lanjut. Kamu tidak tahu bahwa Yesus Kristus itu bukan keponakan Musa dan Harun. Itu saya yang tak tahu. Ya, sabar Sofi. Aduh. Ya, lanjut. Ajis. Aduh, waktuku kurang ini, Bu. Aduh, ya, gimana sih? 1 menit ya. Kalau yang menjelas saya tambahin 1 menit buat lawan. Ya, silakan. Ya, oke. Kalau berbicara tentang Maria, saudara Harun, apakah Ibu tahu siapa nama saudara-saudaranya Maria? Saya, sebagai seorang Muslim di Indonesia, itu punya saudara namanya Harun. Saya punya saudara yang namanya Aisyah. Apakah ketika saya keluar lalu, hei Usman Aziz saudaranya Harun, lalu Anda mengatakan saya ini saudaranya Harun Nabi itu? Kan tidak. Anda kalau baru mengetahui siapa semua saudara-saudaranya Maria ibunya Yesus, ada bernama Harun atau tidak ada, baru Anda mengatakan bahwa Harun yang disampaikan oleh Al-Quran itu Harun Nabi, seorang Nabi, bukan Harunnya saudaranya Maria. Tunjukkan siapa nama-nama saudara Maria itu. Dan kedua, di dalam tafsir ulama mengatakan bahwa itu hanya gelaran. Karena begitu salehnya Maria ibu Yesus itu sebagai orang-orang yang saleh seperti, maka dia disamakan dengan Maryam saudaranya Harun. Itu seperti itu yang kedua. Dan ketiga, di dalam Maryam 71 tidak pernah dikatakan di situ, hai Muslim kalian mendatangi neraka. Bukankah di situ juga dikatakan Maryam 72 orang beriman akan kami angkat. Artinya kami ini Muslim telah masuk dalam dunia maut tapi diangkat lagi oleh Tuhan. Sama dengan Yesus telah masuk dalam dunia maut lalu diangkat lagi oleh Tuhan. Kalau dia mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, di dalam iman kami Yesus itu adalah Nabi Isa, itu bukan Tuhan. Kalau Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, silahkan. Kalau Nabi Isa itu memang sekarang ini masih hidup, tapi nanti suatu saat juga setelah kiamat nanti akan dimatikan juga. Makanya dikatakan situ, Yesus berdoa, Isa berdoa, ya Tuhan di saat kebangkitanku dan kelahiranku dan kematianku. Dia berkata begitu dalam doanya. Mas 1 menit dong. Udah, 1 menit. Dari tadi. Silakan. Sofi, silakan. Saya harus pindah ke laptop, Bu. Ini saya masih nyetir ya. Sebentar lagi saya akan pindah ke laptop. Saya akan tantang kalau ada Harun yang lain selain saudaranya Musa yang disebutkan dalam Quranmu. Itu tantangan saya yang pertama ya. Kamu harus bisa menunjukkan ada Harun yang lain ya yang dibicarakan di dalam Quranmu. Karena saya sudah mengutamakan bukti-buktinya, tafsir, hadis ya, semuanya jelas indikasinya salah sejarah. Ya, salah sejarah. Dan ini kesalahan sejarah terbesar yang membuktikan bahwa selama 13 tahun ketika melafalkan Maryam saudara Harun, dan Maryam ini anaknya Imran. Ya, saya sudah membuktikan bahwa di dalam tafsirmu semuanya mengindikasikan ini kesalahan sejarah yang blunder. Ya, bahkan tafsir mengatakan istrinya Imran namanya Hana, yang di dalam tradisi Kristen Hana adalah ibunya Maryam. Dan bisa-bisanya loh, Imran yang ayahnya Musa dan Harun ini ketemu sama Nabi Zakaria di dalam Quran.
Ya, ini yang ngakak saya sih, bukan kamu. Ketika saya baca Quran itu yang ketawa saya, bukan kamu. Ya, ketika saya baca hal ini, wah ini luar biasa ini. Ya, kok bisa 1.400 tahun tertipu? Karena kalian itu nggak tahu Alkitab. Kalian nggak baca Taurat Musa. Makanya saya berkali-kali kan ngomong, percayalah apa yang ditulis Musa di dalam kitab Taurat. Jangan percaya kumpulan puisi Umayyah bin Abi Sa'd. Gitu loh. Ya, kamu kitab-kitab kumpulan puisi. Kamu harus percaya Al-Quran. Bayangin ya, kisah-kisah di dalam Al-Quran itu banyak diambil dari Talmud. Saya sudah membuat beberapa videonya. Nanti kita akan kompilasi yang bagus lagi. Sumber-sumber kisah di dalam itu kebanyakan diambil dari Talmud dan kitab-kitab dongeng atau krifa. Proto-Evangelium Yakobi, kitab Pseudo Matius, ya Yesus lahir di bawah pohon kurma dan sebagainya. Ya, kamu kan nggak boleh mengimani Talmud. Ya, Al-Quran sendiri mengatakan kamu harus beriman kepada Taurat, Zabur dan Injil, bukan kitab dongeng. Kok kitab dongeng kamu percayai? Ya, selalu mau bicara sama semut, selalu mau naik karpet terbang. Ya, dongeng tentang 7 orang tertidur di dalam gua. Itu bukanlah kata firman Tuhan, itu dongeng. Al-Quran sendiri mengatakan kamu nggak boleh percaya sama dongeng, kamu harus percaya sama kitab Taurat Musa. Musa merayakan Paskah. Betul. Musa itu merayakan Paskah, betul. Ya. Sejak kapan Musa berlebaran? Musa dan Yesus itu merayakan Paskah. Nah, pelajaran kamu di dalam Quran itu terputus daripada nabi-nabi sebelumnya. Itu sebabnya kamu tidak tahu tadi. Ya, untuk apa Adam diciptakan, esensinya di mana, kamu kecampur-campur. Ya, kamu menyatakan siapa itu keturunan iblis. Di tempatmu sendiri, iblis itu punya 2 alat kelamin. Dan iblis itu menikahi dirinya sendiri. Tiap hari dia bertelur 70, saya bisa buktikan itu. Ya, saya bisa buktikan dari kitab-kitabku sendiri. Nah, itu yang harus kamu koreksi, Del. Tuhan kok salah sejarah. Ya, nggak mungkin Tuhan mengatakan Maryam ini keponakan anaknya Imran dan apa saudara perempuannya Harun. Nggak mungkin kalau Tuhan ngomong gitu. Ya, sekarang si Ajis. Ya, Ajis, Pak. Ya, lanjut. Ya. Kamu jawab, Ajis, yang benar. Jangan Justru yang harus membuktikan itu bahwa Harun itu tidak ada saudaranya Maria bernama Harun, itu ibu. Kalau kan kita sudah mengatakan Harun itu saudaranya Maria. Apakah Harun yang dimaksud adalah saudaranya Maria? Harun itu adalah saudara Nabi. Itu banyak orang-orang Israel itu memberikan nama-nama kepada anaknya itu sebagai nama-nama Nabi. Saya saja Bu, saudara saya banyak nama Nabi. Ada Harun, ada Muhammad, ada Ilyas. Itu nama saudara saya. Nggak jalan, Bu. Mendingan TikTok aja. Oh, jalan. Maaf. Saya nggak lihat. Ya, Nah, itu berkah Bu, berkah. Jangan Bu, saya tidak mau dengan penculikan. Saya kalah Bu, kalau penculikan sama penjual baju saya kalah. Ya, langsung saya kurangin ya, jam kurang 2 selesai. 2. Aduh, gimana? Tadi kan ke 1 menit. Loh, begini Bu, kalau Ibu Sofi tadi itu sudah menyinggung kitab saya. Katanya tadi jangan menyinggung dan menafsirkan kitab-kitab saya. Saya tidak menafsirkan lagi kitab dia. Itu mau sesuai dengan apa yang ada dalam. Gimana nih Bu? Jadi kita nggak bakal seperti tadi saya mengatakan bahwa Quran itu mengambil itu puisi Umayyah itu lahir tahun berapa Bu? Apakah sebelum Nabi Muhammad atau sesudah Nabi Muhammad? Itu sesudah Nabi Muhammad. Dari mana saya seorang sesudah Nabi Muhammad itu masuk dalam Al-Quran? Justru ibu yang tidak tahu. Ibu bisa buka sendiri literaturnya Umayyah itu. Itulah orang kafir yang memusuhi Nabi Muhammad, seorang penyair. Kamu tidak tahu siapa itu. Aduh, gimana sih Bu? Ya. Bu. Ya, silakan lanjut. Kamu tidak boleh. Tambah 1 menit Bu ya. Tambah 1 menit. Boleh melakukan kitab kamu. Kamu harus memberikan menyatakan. Kalau kamu Oh, sudah cabut tak? Percuma. Ya, kamu keluar. Ya, udah terserah. Ya. Begini Bu, kalau Ibu tidak bisa komitmen dengan saya, Ibu jangan premie, jangan membuat monolog tentang Islam. Kalau Umayyah itu penyair itu sesudah Nabi Muhammad Bu. Di zaman Nabi Muhammad. Begini Bu, begini. Aduh. Kamu mengklaim Harun itu saudara Maryam, ada saudara Maryam lainnya bernama Harun. Itu yang harus kamu buktikan. Saya akan tunjukkan hadis Nabi Muhammad tentang bagaimana Nabi Muhammad menyikapi pertanyaan seperti itu. Itu sudah ada zaman dulu Bu. Iya, benar Bu, benar. Makanya itu Nabi Muhammad menyampaikan tentang kenapa ada ayat seperti itu. Itu ada hadisnya itu. Maka Nabi Muhammad berkata, orang-orang Israel itu, orang-orang dahulu sering menamakan anak-anaknya dengan nama-nama Nabi, nama-nama orang saleh. Tapi anak. Aduh, Ibu harus mendengarkan dulu ucapan saya Bu. Nggak usah kesurupan. Iya Bu, minum air putih dulu lah. Kalau berbicara tentang kelahiran Maria di bawah pohon korma itu lebih masuk akal Bu daripada di palungan. Mana bisa Bu, Maria itu melahirkan di palungan. Palungan itu sempit Bu, tempat makan binatang. Seorang yang melahirkan, betul Bu. Siapa yang mengatakan Maria melahirkan di palungan? Maria menaruh bayi di dalam palungan, bukan melahirkan di palungan. Terus lahirnya di mana Bu?
lahirnya di mana? Yesus. Domba Migdal Eder Bethlehem Efrata. Kenapa harus Coba tunjukkan ayatnya, Bu. Tunjukkan ayatnya. Dia mulai kok. Diam, kamu diam aja, kamu diam. Ya, lanjut. Lanjut, Sofi. Waktu dia diam. Ya, yang pertama saya mau tegaskan ya, Yesus itu tidak pernah lahir di bawah pohon kurma. Itu diambil dari kitab palsu namanya Pseudomatius. Ya, itu ada ceritanya. Ya, persis Yesus bicara pada waktu bayi, ya, dia lahir di bawah pohon kurma. Itu ada di kitab namanya Pseudomatius atau Injil palsu Matius. Ya, itu duduk seratusan tahun. Ya, setelah semua saksi mata mati. Ini kisah palsu, kisah karangan. Jadi itu masuk menjadi ayat di dalam Quran. Yang kedua saya tegaskan, lahirnya adalah di Migdal Eder sesuai Mika 4. Dan Mika 5 ada di Bethlehem Efrata. Migdal Eder itu adalah menara yang dibuat Yakub untuk Rahel. Ya, namanya menara kawanan jaga atau menara kawanan domba. Rahel itu artinya biri-biri betina. Ya, dan ketika Rahel mati, maka Yakub membangun menara ini sampai sekarang runtuhannya masih ada. Ya, Anda masih bisa melihat namanya Migdal Eder atau menara di Eder. Ya, menara di Eder inilah tempat di mana dulu para gembala itu menggembalakan domba-dombanya itu dekat Bethlehem ya, untuk dibawa ke bait suci sebagai korban penebus dosa. Nah, kenapa ditulis Yesus dibungkus kain lam dan ditaruh di dalam palungan? Karena anak sulung daripada domba-domba yang nantinya akan dipersembahkan sebagai korban penebus dosa di bait suci, itu dilihat dulu sama gembala-gembalanya. Kalau anak sulung kambing dombanya ini bagus, nggak cacat, mereka akan membungkusnya dengan kain lampin supaya anak domba ini tidak banyak bergerak sehingga tidak jatuh, tidak cacat, karena kan domba itu kalau lahir langsung bisa jalan. Ya, jadi ini sama mereka dibungkus kain lampin, biasanya sama mereka ditaruh di dalam palungan. Jadi itu memiliki arti atau makna, jadi itu yang tidak diketahui oleh Muslim. Ya, sama Muslim tidak tahu apa itu artinya pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik jahat. Mereka melihat pohon pengetahuan baik jahat ini yang tanam iblis. Ya enggak, Taurat Musa nggak pernah menulis begitu. Musa nggak pernah menulis bahwa iblis lah yang menumbuhkan pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Itu melambangkan hukum Taurat. Ya, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu melambangkan hukum Taurat. Pohon kehidupan itu melambangkan Yesus itu sendiri. Makanya Yesus sudah ngomong, jangan ikuti Injil palsu. Kalau kamu ngikuti Injil palsu, akhirnya kamu nggak tahu apa-apa. Ya, kamu harus baca kitab Taurat Musa, kitab para nabi, dan kitab perjanjian baru yang merupakan pewahyuan daripada Yesus itu sendiri. Jangan Injil palsu, baca. Mau kecampur-campur di otakmu itu kecampur-campur. Ya, itu nanti saya akan untuk Harun, saudara Musa dan sebagainya, saya akan ke laptop, saya akan bikin videonya, ada 3 videonya ya mengenai Maryam yang tertukar ini. Ya, selesai. Ajis, silakan. Ya, oke. Pertama, Ibu Sophie telah mengatakan Al-Quran itu Injil palsu. Al-Quran itu tidak pernah menyebutkan sebagai Injil, Bu. Dia adalah bacaan yang bermanfaat, yang membawa ke jalan lurus dan jalan rahmat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi bedakan dengan Injil, Bu. Al-Quran itu bukan Injil. Ya, itu pertama. Kedua, Ibu mengambil sumber dari Pseudomatik itu dari orang-orang yang mengarang cerita-cerita bohong untuk menjelek-jelekan Islam. Itu saya juga sudah baca, Bu. Sudah lama saya baca itu. Saya paham betul apa ya Ibu ambil sumbernya. Ya, jadi kalau Ibu mengatakan tentang pohon kehidupan itu adalah Yesus sendiri, kenapa di dalam Wahyu 2 ayat 7 Yesus mengatakan, siapa yang menang maka dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Memangnya Yesus itu pohon kehidupan itu sendiri? Kenapa dia berkata dengan narasi seperti itu, Bu? Kalau memang Yesus itu pohon kehidupan itu sendiri, tentu dia berkata, aku akan memberikan engkau makan dari diriku sebagai pohon kehidupan. Kan begitu. Yang kedua, yang ketiga maksud saya, berbicara tentang kelahiran Maria, masuk akal, Bu. Seorang perempuan melahirkan itu tentu butuh nutrisi atau makanan sehabis melahirkan. Buah korma itu mempunyai nutrisi makanan yang mengandung gizi yang banyak, mengandung mineral dan vitamin yang banyak, yang bisa memulihkan seorang yang baru melahirkan. Kalau di kandang domba, Bu, apa yang dimakan oleh Maria? Nah, Ibu habis melahirkan begitu dengan kekuatan yang penuh, bertenaga, tentu lemas, Bu. Dia tentu tidak mencari makanan. Apa yang dimakan? Kalau dalam Al-Quran, Maria itu pergi menyembunyikan dirinya di tempat yang jauh karena malu bahwa dia mengandung tanpa suami. Itu dalam Al-Quran. Dan dia apa? Dia ditunjukkan oleh Tuhan di mana dia akan melahirkan, itu sebuah pohon kurma atau pohon kurma di mana ada sungai mengalir di bawahnya. Dan itu sangat begitu indahnya pohon tempat itu, jauh dari tempat kotoran, jauh dari tempat najis seperti kotoran domba. Itu tempat yang sejuk, Bu, indah, yang penuh, jauh dari tempat pemukiman manusia. Di sana dia melahirkan, dan setelah melahirkan dia butuh tenaga memakan buah pohon kurma itu. Pohon kurma itu ada berbagai jenis macam juga, Bu. Ada yang pendek 2 meter tingginya, ada 1,5 meter. Jadi jangan katakan Ibu pohon kurma itu semuanya tinggi-tinggi, tidak. Maria sehabis melahirkan tentu dia butuh nutrisi dan makanan untuk memulihkan tenaganya sehabis melahirkan, dan dengan rahmat Tuhan dia ditunjukkan di mana dia harus melahirkan. Bandingkan dengan apa yang ada dalam kitab Ibu, dia dilahirkan di sebuah kandang, lalu ditaruh di palungan tempat makan kambing. Itu kotoran dan najis, Bu. Bayangkan kalau Anda anggap sebagai seorang Tuhan yang jadi manusia dilahirkan dari tempat yang najis, bagaimana Al-Quran memuliakan. Selesai ya. Jadi gini, Sophie masih di jalan ya, mau ngambil itu? Bisa, Sophie? Sophie-nya tadi katanya lagi.
Sebentar lagi, baru 10 menit Ya, lagi. sebentar lagi. Ya, saya handle dulu ya sebentar. Ya, jadi Ajis ya, kamu sebentar ini Ajis saya pakai. Bentar, Bu. Saya mau ngomong, saya mau tegaskan sebentar. Oh, ya. Injil Pseudomatis itu ditulis jauh sebelum Quran. Jadi tidak benar yang kamu katakan ya bahwa Pseudomatis itu ditulis untuk menjelek-jelekkan Islam. Oh, enggak kenal Islam. Ya, Pseudomatis itu tidak pernah menyebut kata Muslim dan kata Islam karena ditulis jauh sebelum Islam. Namanya di dalam Injil Pseudomatis mengenal kata Muslim kata Islam tidak pernah, karena itu ditulis jauh sebelum Islam. Dan itu merupakan cerita-cerita yang beredar populer pada waktu itu abad ke-7 di daerah tempat nabimu berada, ya, di semenanjung Arab. Jadi tidak benar Injil Pseudomatis itu untuk menjadikan dia tidak kenal. Bahkan perkembangan awal Muslim ya, saya sudah mengekspos tulisan Yohanan Damaski dan Abdul Al-Kidi, tidak kenal yang namanya Muslim dan Islam. Mereka mengenal adalah bidat dari Sarasen atau bidat dari suku Ismail, ya. Mereka tidak kenal apa itu Muslim, ya. Mereka tahunya kalian itu Sarasen atau Ismailit, ya, bidat dari suku Ismail. Mereka tidak kenal apa itu kata Islam, belum dikenal. Ya, itu Yohanes Damaski itu kira-kira hampir 50 tahunan lah setelah Nabi Muhammad mati. Jadi sangat dekat dengan sejarah perkembangan Islam. Bahkan kita menemukan sekarang kata Islam pertama kali dan kata Muslim itu pada zaman Abdul Malik bin Marwan, ya, yang membuat The Dome of the Rock. Ya, itu nanti itu kita bicara bukti-bukti sejarah. Itu yang saya mau tegaskan. Yang kedua, dikatakan kotor di kandang domba dan sebagainya. Saya sudah mengatakan itu tulisan saksi-saksi mata. Saya lebih percaya kalau kita bicara historik atau sejarah, kita harus lebih percaya kepada tulisan saksi-saksi mata, bukan yang datang 700 tahun kemudian diambil dari kitab palsu Pseudomatius, ya. Yesus bicara pada waktu bayi. Nah, di bawah koma. Yang kedua, saya mau tegaskan mengenai Injil. Kenapa saya katakan Injil palsu? Karena bagi kami Injil itu bukan kitab, Pak. Kalau di dalam Quranmu surah Maryam ayat 30 mengatakan Injil adalah satu kitab yang diberikan kepada Nabi Isa ketika Nabi Isa masih nenen. Karena di dalam otakmu tuh Injil kitab, bukan. Injil itu seorang pribadi bernama Yesus. Ya, siapakah itu Injil? Yesus itu sendiri. Ya, nah Yesus yang adalah sejati, Injil yang asli itu true gospel yang ada di dalam Alkitab kita yang ada Yesus Kristus, itu dia adalah Tuhan. Yesus Mika 5 ayat 2 Bapak baca. Raja Mesias yang dilahirkan di Yerusalem itu permulaannya atau eksistensinya Yesus itu sudah ada sejak kekal, sejak sebelum waktu aja. Saya sudah jelaskan Mika 5 ayat 2. Dan Yesus sendiri mengatakan sebelum Abraham jadi aku sudah ada. Ya, Yesus mengatakan aku sudah ada di dalam kemuliaan Bapa sebelum dunia ada. Ya, yang kalian ikuti yaitu Yohanes 17 ayat 5. Yesus mengatakan aku sudah ada di dalam kemuliaan Bapa sebelum alam semesta ini dijadikan dia sudah ada. Ya, itulah eksistensi. Jadi Yesus itu yang sama adalah Yesus yang kamu berikan itu Yesus palsu. Ya, Yesus yang adalah keponakan saudara. Karena Injil itu bukan kitab yang diberikan kepada Nabi Isa ketika Nabi Isa masih nenen. Ya, sesuai dengan surah Maryam 30 bukan Injil itu bagi kami. Injil adalah Yesus itu sendiri. Dan kamu memberitakan Yesus yang berbeda 2 Korintus 11 ayat 4. Itu yang saya maksud. Ya, tidak itu Yesus yang lain. Sudah, Bu, sudah. Ganti ya, silakan. Ya, kalau berbicara tentang Al-Quran, bukan membahas lagi Al-Quran saya, melanggar ya. Berbicara tentang Al-Quran, ketika Isa diberikan kitab, dikatakan ketika masih bayi, itu artinya Tuhan sudah menubuatkan dan menafsirkan bahwa Isa itu akan punya kitab. Sama dengan Yeremia Yehezkiel 3 ayat 3. Apakah yang dimakan oleh Yehezkiel itu kitab? Dia disuruh diperintahkan oleh Tuhan untuk memakan kitab. Lalu kata Yehezkiel, rasa kitab ini sangat manis di mulutnya. Apakah dia makan kitab menurut ibu? Di dalam Al-Quran Tuhan memberikan kitab kepada Nabi Isa itu Tuhan sudah tahu bahwa Injil ini akan dibuat dari kitab. Itu kalau kita berbicara secara logika manusia ya, supaya ibu bisa pahami. Nah, kalau berbicara mengenai tentang Pseudomatis, tentang Umayyah itu seorang penyair di zaman setelah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah tua, dia baru lahir. Dia seorang penyair. Kalau Anda mengatakan Pseudomatis itu adalah kitab-kitab yang ditiru oleh Al-Quran, kan sudah disampaikan dalam Al-Quran. Aduh. Bohong, dia tidak menyampaikan data. Kamu buka sekarang. Umayyah bin Abi Sa'id itu nanti kita sama-sama, kan internet ada, bisa kan dibuka. Kalau bisa bicara dipotong. Ibu 1 menit ya Bu Uti ya. Ibu tahu komitmen. Loh, saya tidak pernah menghakimi orang soal bohong, Bu. Kalau ibu mau membuktikan silakan. Iya. Nanti saya tunjukkan juga datanya. Yang pertama saya minta Ikan. Halo, ikan. Udah Pak, belikan Pak. Sini. Ayo baju. Saya dipotong lagi waktu itu Bu. Gimana sih? Ketika Isa masih nenen, silakan. Kalau saya minta bukti Bu, di mana Injilnya Yesus ketika bayi, bisa nggak dibuktikan? Dia kan Injil hidup. Iya, mana buktinya Injil itu? Tunjukkan di mana? Yesus itu kan Injil. Yesus itu kan Injil hidup. Berarti semua perkataan Yesus itu adalah Injil. Mana Injil Yesus ketika bayi Bu, umur 12 tahun sampai 15 tahun sampai remaja, di mana Bu itu semuanya? Masa Bu Injil Yesus cuma setelah dibaptis? Gimana sih? Apakah Yesus tidak tahu mengeluarkan Injil ketika dia sebelum dibaptis Bu? Ketika dia masih kecil, anak-anak atau remaja? Mana Injilnya Bu? Tunjukkan buktinya bahwa itu Injil hidup. Ayo tunjukkan Bu, tunjukkan
tunjukkan Ibu, tunjukkan justru saya minta tunjuk pada Ibu. Ibu yang mengaku sebagai Injil hidup. Kalau Isa ya sebagai nabi. Ibu tunjukkan kepada saya. Mana Bu? Saya atur lagi waktunya. Saya atur waktunya. Sekarang Sofi atur, Ajis kamu diam. Kalau kamu nggak diam, saya tambahin waktu buat Sofi 3 menit. Ya, silakan. Ya, gantian ya. Sekarang Sofi, ya, jalan. Lanjut. Oh, sebentar, ya. Saya mute ya tadi ya. Ya, lanjut. Ya. Saya tantang kamu menunjukkan video yang mengatakan saya nabi. Silakan, tunjukkan. Ajis, kamu punya titik nggak? Kamu laki-laki nggak? Kamu tunjukkan video yang mengatakan saya mengaku sebagai nabi. Silakan. Ya, jawab Ajis. Ini lagi diminta nih, lagi diminta di TikTok. Ayo, silakan jawab. Maksudnya apa, Bu? Minta siapa sebagai nabi? Kata saya mengaku sebagai nabi. Saya tidak pernah mengatakan ibu nabi. Kapan saya mengatakan ibu nabi? Ibu Uti bisa putar rekamannya enggak? Kapan saya ngomong nabi? Tahu di video mana saya mengatakan saya nabi? Saya tidak pernah berkatakan Ibu Sofiatul itu nabi. Coba buka ibu rekamannya. Kamu tadi barusan itu ngomong ke video ini, Bu. Beberapa menit yang dia mengatakan saya nabi. Dia harus bisa membuktikan perkataannya. Karena semua yang saya katakan, saya mempunyai data-datanya dan saya bisa buktikan perkataan saya. Ya silakan Bu, saya juga akan buktikan. Kan saya sudah bilang, cuma saya itu seorang penyair. Dengar dulu Bu, dengar dulu. Satu-satu, saya akan tunjukkan ya. Tunjukkan puisi di rumah ya. Kamu tunjukkan dulu kamu supaya nabi. Ajis, kamu udah habis, jadi aku mute ya. Kamu harus minta maaf dan kamu harus menarik kata-katamu. Ajis, kamu udah habis, jadi aku udah mute. Saya tidak pernah mengatakan Ibu Sofiatul nabi. Kalaupun ada itu tolong dibuka Bu. Kalau ada, saya minta maaf. Saya minta maaf. Ya oke. Ya sudah, jangan bergelut di situ ya. Kita jadi hilang topiknya. Kembali lagi tadi kemana tadi, ke Umayyah. Sofiatul ingin Begini Bu, saya bermubahalah dengan Ibu Sofiatul. Saya bermubahalah dengan Ibu Sofiatul. Saya kalau mengatakan Ibu Sofiatul nabi, saya hari ini juga ditabrak oleh mobil truk sampai hancur. Bagaimana dengan Ibu Sofiatul? Berani nggak? Ya udah selesai. Kamu anak Tuhan, kamu tahu kan, kamu dengar kesaksian saya tidak pernah bersumpah. Saya iya mengatakan iya. Saya ini bukan sumpah Bu, ini bermubahalah. Ini bermubahalah Bu. Aduh gimana sih? Begini Bu. Oke, saya sendiri Bu. Oke, saya sendiri Bu ya. Oke, Ibu tidak usah. Sebentar. Oke Bu, begini. Allah, saya anak Tuhan. Saya adalah bersumpah ya. Saya orang yang dia mengatakan kalau tidak katakan tidak. Kamu tadi minta maaf. Ya, atau jangan tarik lagi perkataanmu. Ya, saya tidak pernah mengatakan saya nabi. Saya anak Tuhan. Dan seorang anak Tuhan itu mendengar suara Tuhan Yesus mengatakan domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal domba-dombaku. Ya, jadi kamu tarik perkataan kamu yang mengatakan saya nabi. Ajis bicara, maaf tapi ya, gantian. Ya, kalau saya mengatakan Ibu Sofiatul nabi, hari ini juga saya akan ditabrak mobil truk sampai hancur berkeping-keping. Kalau saya masih ada besok Bu, berarti saya tidak ditabrak dan saya tidak ngomong seperti itu. Itu pertama saya. Oke. Jadilah sesuai imanmu. Ya, alhamdulillah jadilah sesuai dengan imanku. Allah Subhanahu wa taala saya percaya. Oke. Kalau saya ngomong begitu Bu ya. Kalau saya tidak ngomong begitu, saya mohon kepada ya memang Ibu kan orang kafir. Bukan kami. Tidak percaya dengan Allah. Ya. Saya tidak menyembah Tuhan dan batu begini. Di dalam Al-Qur'an sudah di dalam Al-Qur'an yang ada di kota hitam di Mekah. Saya menyembah Tuhan Allah Israel. Aduh, Bu. Tambah dong Bu 1 menit. Iya. Begini Bu. Ibu mau tidak percaya dengan Allah di dalam Al-Qur'an itu urusan Ibu. Tidak masalah. Karena memang dalam Al-Qur'an Allah yang rumahnya di kota hitam tidak salah. Saya tidak percaya Tuhan dari tidak memiliki Bu Uti. Saya percaya Allah yang ada di Yerusalem. Bu Uti, aduh. Sabar Sofi, sabar. Iya, gimana sih? Bisa nggak dimut Bu itu? Ya, silakan. Kalau Ibu tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala itu silakan Bu. Karena memang Allah sudah menyampaikan hal itu. Orang kafir itu tidak akan pernah percaya dengan Allah. Bahkan Al-Qur'an pun dia tidak akan percaya, itu sudah jelas. Jadi saya maklum kalau Ibu tidak percaya. Kalau mengenai lanjut topik. Ibu kan pasti itu dong. Masa saya tidak membantah dulu? Ya udah. Nanti ya, kalau di dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa kami itu adalah Tuhannya Allah Abraham. Kenapa Tuhan Allah Abraham? Karena Nabi Muhammad itu diperintahkan untuk mengikuti milah Abraham. Apa milah Abraham itu? Yaitu apa yang dijalankan oleh Nabi Abraham. Kenapa diperintahkan untuk mengikuti Abraham? Karena Abraham itu orang beriman, bapak segala orang beriman. Artinya orang Muslim itu dianggap sebagai orang beriman oleh Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam hadis Nabi Muhammad diriwayatkan oleh Ahmad, saya kurang tahunya Bu ya, saya lupa. Di situ dikatakan oleh Nabi Muhammad, ya Tuhanku, aku berdoa dengan siapapun nama Engkau yang Kau berikan kepada hamba-hambamu, yang Engkau tuliskan dalam kitab-kitabmu, yang Engkau berikan kepada semua orang nabi-nabimu, dan Engkau sembunyikan di dalam dirimu. Artinya Nabi Muhammad itu sudah tahu bahwa nama Tuhan itu ada yang disembunyikan, ada yang disampaikan dalam kitab, dan ada yang disampaikan kepada orang-orang soleh. Tentang siapa nama Tuhan itu menurut Islam, itu Allah. Dan sangat jelas bahwa itu proper name. Makanya di dalam Al-Quran itu di mana temannya pun nama Allah itu tidak pernah diterjemahkan. Beda dengan kitab Ibu, katanya nama Tuhan itu proper name-nya Yahweh, tapi diterjemahkan jadi Tuhan. Namanya Elohim, tapi diterjemahkan sebagai Allah. Lalu Anda seenaknya mengatakan bahwa Tuhan itu adalah nama proper name, lalu Allah itu hanya sembahan. Itu yang menerjemahkan seperti itu siapa, Bu? Kan kami itu mengimani bahwa proper name Tuhan yang kami sembah itu Allah. Jadi jangan Anda memframing bahwa Allah itu adalah hanya sebatas sebagai sembahan. Ya, selesai. Silakan Sofi jawab. Aji cuma asumsi, cuma itu klaim semata. Silakan. Ya, jelas ya. Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub adalah Allah yang sejati yang ada di dalam Taurat Musa. Ya, jadi kita percaya tulisan para nabi, ya, tulisan Taurat Musa bukan kumpulan puisi Umayyah bin Abi Sal, ya. Jadi kita percaya kepada tulisan Taurat yang ditulis oleh Nabi Musa bahwa Allah Abraham, Ishak dan Yakub adalah Allah Israel yang di Yerusalem. Ya, Allah menyatakan begini teman-teman, ya, aku telah memilih kota ini, yaitu Yerusalem, ya, dan namaku akan tinggal di sana selama-lamanya. Ya, ketika di Keluaran 3 Allah menampakkan diri kepada Musa, dia mengatakan, akulah Yahweh, ya, aku adalah aku. Tidak ada nama yang bisa contain, tidak ada nama yang bisa memuat siapa Allah kita, karena itu Allah tidak bernama. Dia mengatakan akulah aku. Ya, yang namanya besar dari terbit matahari sampai pada terbenamnya. Dia bangsa-bangsa, itulah Tuhan kita. Ya, pencipta langit dan bumi, pencipta alam semesta, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dia tidak memperkenalkan dirinya pada bangsa lain di luar keturunan Yakub. Ya, jelas Mazmur 1:11-20 mengatakan, tidak memberikan hukumku kepada bangsa-bangsa lain di luar keturunan Yakub. Tidak ada Tuhan memberikan firman-Nya kepada bangsa Arab, teman-teman. Ya, jelas dari sini kita harus menyembah Allah yang sejati, yaitu Allah Abraham yang menampakkan Musa. Dia mengatakan kepada Musa di Keluaran 3, inilah namaku untuk selama-lamanya dari generasi ke generasi. Jadi Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub tidak pernah bacaan huruf merah ganti nama menjadi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita membaca dari sejarah bahwa Allah itu sudah ada, ya, bangsa Timur Dekat Purba itu menyebut Allah tertinggi dengan Al-Ilah. Begitu juga di dalam inskripsi yang kita temukan. Ya. Orang Kristen Arab itu menyebut Allah tertinggi dengan Al-Ilahu, ya, Al-Ilaha. Ya, nah, yang dimaksud dengan Al-Ilah atau Allah, kalau kita baca sirah Nabawiyah Ibn Hisham halaman 115 kemarin saya sudah menyatakan bahwa Abdul Muthalib menyembah Allah, dia berdoa kepada Allah dan dia berdiri di sebelah patung Dewa Hubal. Karena Dewa Hubal ini adalah dewa tertinggi di dalam Ka'bah pada waktu itu, atau yang disebut dengan the chief of the Ka'bah. Ya, jadi Dewa Hubal itu adalah dewa tertinggi di Ka'bah. Makanya mereka mengatakan Allahu Akbar. Akbar itu artinya greater atau lebih besar, ya, bukan azim. Sedangkan Yesus Tuhan kita, pencipta alam semesta, itu Allahu Azim, yaitu yang terbesar yang tidak ada tandingannya. Ya. Nah, ini kalian harus ingat bahwa Allah kita bukan Akbar. Ya, kalau Akbar itu artinya dia membandingkan. Ya, karena Dewa Hubal ini lebih besar daripada dewa-dewa lain di Ka'bah pada waktu itu, maka dia disebut dewa yang terbesar waktu itu. Tetapi Tuhan kita itu bukan Akbar tapi Azim, ya, Yeshua Al-Azim. Nah, inilah yang teman-teman harus tahu bahwa kita tidak menyembah Tuhan negeri Mekah. Ya. Sudah. Buti. Ya, lanjut. Ibu Buti. Ya. Giliran saya, Bu, ya. Timernya, Bu. Ya, Ajit. Ya. Oke, Bu, terima kasih. Lanjut. Tentang perintah untuk mengikuti mila Abraham itu tertulis dalam Al-Quran, ya, di dalam surah An-Nisa ayat 125. Tapi itu saya tampilkan, Bu, nanti dicari di Google. Kalau dikatakan Yesus itu maha besar, kapan Yesus itu pernah ngomong maha besar, Bu? Kalau Anda mengimani bahwa Tuhannya Abraham, Tuhannya Musa, Tuhannya Yakub itu bernama Yesus, tunjukkan bagaimana ya Tuhan Musa itu bernama Yesus. Bukankah di dalam kitabku sendiri, maaf ya saya masuk dalam kitab itu, ini bukan juga masuk dalam kitab saya juga tadi, di dalam Yohanes 14 ayat 6 itu Yesus mengatakan Bapa lebih besar dari aku. Lalu dari mana Anda mengatakan bahwa Yesus itu maha besar? Kalau di dalam Mazmur, Bu, ayat Mazmur 89 kalau tidak salah, itu Daud berkatakan Tuhan Allah maha besar. Dia tidak menyebut Yesus itu sebagai Tuhannya, Bu. Kalau Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan Anda, Tuhan Abraham, Tuhan Musa, berarti selama ini di zaman perjanjian lama yang memerintahkan untuk membantai bangsa Amalek, membunuh bayinya dengan sadis dan kejam di 1 Samuel 15 ayat 2-3, itu apakah itu Yesus sebelum jadi manusia, Bu? Kenapa orang bangsa Amalek itu tidak dikasihi? Kalau saya membaca kitab Ibu, maaf, Bu, ya, saya melihat sebuah pembantaian sangat sadis dan kejam. Tidak pernah ada dalam sejarah manusia sebuah bangsa dihabisi. Bandingkan dengan apa yang dalam Al-Quran. Tidak pernah Tuhan memerintahkan untuk membantai sebuah bangsa hanya untuk mengajak untuk beriman.
Ketika orang diajak yang beriman itu tidak mau mengikuti perintah Tuhan, dia mengatakan, untukmu agamamu, untukku agamaku. Tidak ada lagi paksaan untuk mengikuti agama Allah. Itu jelas. Tidak sampai dibantai, tidak sampai membunuh bayinya, tidak sampai membunuh perempuan-perempuannya. Justru yang paling heran sama saya, Bu, dalam kitab Ibu, maaf Bu ya, saya bahas lagi kitab Ibu, di bilangan 31, bangsa Midian yang merupakan keturunan Yakub dari Esau, maksud saya keturunan Ishak dari Esau, itu bangsa Midian, itu dibantai, Bu. Tapi Suaramu kok hilang, Jis? Ya, Ajis, suaramu hilang ya. Kita rasa udah cukup ya. Saya mau masukin lagi yang lain ya. Kita bicara. Ajis, kamu hilang, Jis. I lost your tunggu dulu. Halo. Sudah ada, Bu? Sudah ada? Ya. Sudah. Siap, Bu. Halo? Ya. Ya, tunggu, Bu. Kalau Ibu Sophie mengatakan bahwa Tuhannya itu Maha Besar itu Yesus, di dalam Yohanes 14 ayat 26 itu dikatakan Yesus Bapa lebih besar dari aku. Maaf Bu ya, saya singgung kitab Ibu. Kalau Ibu juga berkeyakinan bahwa Yesus itu Tuhannya Musa, Tuhannya Abraham, apakah di zaman perjanjian lama di saat Nabi Samuel itu bangsa Amalek itu seorang bangsa yang sebuah bangsa yang katanya kafir dan tidak taat pada Tuhan, itu harus dibantai, Bu? Itu atas perintah siapa? Apakah itu atas perintah Yesus sebelum jadi manusia? Begitu kejam dan sadisnya. Bahkan anehnya di dalam kitab Bilangan 31 di situ dikatakan semua bangsa Midian itu dibantai, diperangi, bahkan dirampok. Dari tadi habis, Ajis. Saya lagi ngeliat itu. Maaf, waktu mau habis saya tadi ngeliat sesuatu jadi nggak lihat. Ya, silakan Sofi. Maaf. Bentar, Sofi. saya lagi market. Lagi market Ya. Sebentar, Bu. Saya lagi mundur. Ya. Nah, jadi saya mau tambahkan, Ajis ya. Apa tadi saya jadi ini? Tadi apa Jis? Kamu bilang apa, Jis? Jis tadi sekali lagi, Jis. Saya bilang, Ibu Sophie mengatakan bahwa Yesus itu maha besar. Absin. Kalau saya katakan ya, Yesus tidak pernah mengakui dirinya bahwa dia itu maha besar. Ibu bisa buka Yohanes 14 ayat 26. Maaf Bu, ya saya masuk dalam kitab Ibu. Karena kan Ibu Sophie juga masuk di kitab saya. Di situ mengatakan bahwa Bapak lebih besar dari aku. Disitulah saksi Yehova itu tidak pernah menuhankan Yesus. Karena tidak mungkin seorang sembahan itu mengakui dirinya sebagai lebih kecil daripada sembahannya. Sambil nunggu ini ya, sambil nunggu. Aku jawab. Ya. Tolong di-mute. Ya. Ya, saya jawab. Ya, itu kamu gagal memahami yang namanya dua nature daripada Yesus Kristus. Kamu gagal di situ. Ya, Yesus jelas-jelas mengatakan akulah yang awal dan yang akhir. Ya, yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang, jelas di dalam kitab Wahyu. Dia adalah firman Tuhan itu sendiri. Ya, dia jelas mengatakan segala kuasa diberikan kepadaku di bumi dan di surga. Dan di dalam Wahyu 22 dia mengatakan kalau kamu bertahan sampai akhir, aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi anakku. Ya, jelas yang terbesar. Kamu baca Daniel 7 ayat 9 sampai 14 berkali mengatakan, ya, Yesus itulah kepadanya diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, dan segala lutut akan berpelut dan segala lidah akan mengaku bahwa dia adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dan kepadanya diberikan semua kerajaan, semua kuasa, baik itu yang ada di dalam dimensi roh maupun di dimensi fisik. Jelas dia yang terbesar. Ya, kamu baca kitab Daniel 7 ayat 9 sampai 14 di mana kepada sang anak manusia yang adalah Mesias itu diberikan segala kuasa dan seluruh umat manusia harus sujud menyembah dan mengabdi kepada Mesias itu sendiri. Jadi kamu memang saksi Yehova gagal memahami dua nature daripada Yesus. Karena memang saksi Yehova itu dekat dengan Islam. Ya, yang meyakini bahwa Yesus hanyalah ciptaan, hanyalah manusia biasa. Saya nggak heran. Ya, makanya segera keluar kalian yang saksi-saksi Yehova, segera bertobat ya, dan segera menerima Yesus yang adalah Allah itu sendiri sesuai dengan kitab Wahyu. Ya, dia mengatakan aku akan menjadi Allahmu dan engkau akan menjadi Allahku. Ibrani 1 ayat 8, kalau kita kalian saksi Yehova masih Ibrani 1 ayat 8, ya, yang tentang anak atau kepada anak dikatakan engkau adalah Allah dan tahtamu ya Allah untuk terusnya dan selama-lamanya kekal. Tongkat kerajaan tidak akan berubah, ya tidak akan bergeser. Jelas Ibrani 1 ayat 8 menubuatkan tentang sang anak yang adalah Allah, ya tidak akan bergeser. Jelas Ibrani 1 ayat 8 menubuatkan tentang sang anak yang adalah Allah. Ya, hakikatnya itu sehakikat dengan Tuhan. Bahkan ketika kita dibaptis, Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Ya, baptis adalah nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ya, alasan kenapa Yesus disalib adalah dia menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi Yesus itu disalib alasannya penghujatan. Ya, Yesus tidak mempunyai dosa, tapi alasan Yesus disalib adalah menghujat Allah karena dia menyamakan dirinya dengan Allah. Makanya Imam Besar mengatakan terus terang kepada kami kalau engkau adalah Mesias, yang yaitu Anak Allah yang Maha Tinggi. Ya. Jadi anehnya adalah Muslim menyebut Isa itu Al-Masih, dia nggak tahu apa itu Al-Masih. Mereka taunya Al-Masih itu kakinya datar dan seorang pengusak. Al-Masih itu anak Allah. Ya, jelas di dalam Alkitab kita para rasul ya, kemudian wanita Samaria, imam besar, ya mereka mengatakan katakan kepada kami kalau engkau Mesias, anak Allah yang Maha Tinggi. Ya, dan jelas di dalam Lukas ketika Gabriel berkata kepada Maryam, engkau akan mengandung melahirkan seorang anak. Dan engkau harus nama Yesus karena dia adalah anak Allah yang Maha Tinggi, ya yang kudus. Ya, itulah sebabnya dia adalah di dalam surah 4 ayat 171 kalimatullah alqaha ila Maryam, dan Rohullah itu sendiri. Ya, jadi Yesus itu satu-satunya bergelar kalimat yang diturunkan di dalam rahim Maryam yang ketika masih bayi, bahkan Yahya Pembaptis usianya masih 6 bulan di dalam kandungan sujud menyembah kepada Isa. Ya, yang adalah
firman Tuhan yang nusul dari manusia. Jadi dalam Islam sendiri Yahya Pembaptis sujud menyembah kepada Isa, itulah bukti ketuhanannya dia. Ya, dan di dalam Quranmu dikatakan juga bahwa tidak ada nabi yang lebih besar daripada Yahya Pembaptis, sama seperti dalam Alkitab kami. Jadi kalau nabi yang lebih besar sujud kepada Isa, siapakah Isa ini? Ya, dia adalah sang pencipta yang menjadi ciptaannya sendiri. Dia nusul menjadi manusia, dia masuk di dalam dimensi kita. Tapi belum selesai, kamu belum bisa membuktikan bahwa ada kitab Injil yang diberikan kepada Isa ketika Isa masih bayi. Itu harus kalian cari sekarang. Jangan sibuk baca-baca Injilnya kami. Karena Injil jelas nggak pernah di dalam Alkitab kita, nggak pernah Injil itu sebuah kitab. Ya, Rom 1 ayat 1-2 mengatakan Injil ini sudah diberitakan oleh para nabi. Injil itu adalah kabar baik yang sudah diberitakan oleh Musa di dalam kitab Taurat, ya, di dalam Kejadian 3 ayat 15, yaitu sang tebus atau sang goel di Kejadian 3:15 itu adalah proto evangelion. Itu adalah Injil yang pertama. Jadi Injil itu bukan kitab yang diberikan kepada Isa. Bagaimana mungkin 700 tahun kemudian ada aliran baru yang menamakan dirinya dengan Islam mengatakan Injil itu satu kitab yang diberikan kepada Isa masih kecil? Itu tidak pernah ada. Ya, tidak pernah ada di dalam pemahaman. Bahkan sampai sekarang Israel itu masih menartikan Injil atau kabar baik itu, sang Mesias itu, mereka masih menartikan, mereka nggak menartikan kitab yang turun dari surga. Ya, sudah ya. Sekarang Aziz, kalau ya, Aziz, begini, udah nyerah Aziz. Ibu cari, ya, Udah nyerah belum? Udah nyerah belum kamu? Udah nyerah aja. siapa nyerah Bu? Siapa nyerah? Bagaimana mau terima Yesus? Pertama, Yesus itu diberikan segala kuasa. Artinya bukan dia berkuasa sejak awal, itu jelas. Kalau diberikan segala kuasa, berarti ada yang memberikannya kuasa. Siapa yang memberikannya kuasa? Tentu Bapaknya. Kalau Yesus itu Tuhan sendiri, tentu dia tidak akan berkata, segala kuasa diberikan kepadaku. Apalagi Yesus berkata, segala firman yang telah aku sampaikan kepadaku telah aku berikan kepada mereka, telah aku sampaikan kepada mereka. Jadi jelas di sini Yesus itu hanya penyampai firman atau utusan Tuhan. Dan saya tidak pernah menemukan dalam Injil Ibu Yesus mengaku dirinya, akulah Tuhan yang datang dalam rupa manusia untuk kalian, atau akulah Tuhan satu-satunya yang datang dalam rupa manusia. Atau setidak-tidaknya omongan seperti ini, hidup kekal itu adalah kalian mengenal aku sebagai satu-satunya Tuhanmu. Jangan ada Tuhan Allah yang lain selain aku, Yesusmu. Saya tidak pernah menemukan seperti itu. Tapi pengakuan Yesus sebagai utusan Tuhan sangat jelas ada. Dan itu yang saya imani. Di dalam Injil Ibu, saya kurang tahu di mana tepatnya, Yesus berkata ketika dia meminjam keledai walaupun tidak dikembalikan, dia akan masuk ke Yerusalem. Karena seorang nabi harus mati di dalam kota Yerusalem. Ini pengakuan Yesus sebagai nabi. Dan itu yang kami imani. Sedangkan di mana Bu dalilnya mengembalikan keledai? Tunjukkan. Ya, tunjukkan di mana Yesus pernah mengembalikan keledai dalam Injil Ibu. Kalau ada, saya akan menjadi agnostik. Saya tidak akan percaya Yesus, tapi agnostik. Tidak ada kan? Bu Uti, saya dipotong lagi Bu. Saya dipotong lagi Bu. Saya dipotong lagi. Kamu udah nyungsat. Gimana nyungsatnya Bu? Saya ini dipotong. Saya akan menerangkan. Ibu Sophie mengatakan, ibu kan bilang, kamu nyerah saja sih. Saya bilang, Yesus sendiri mengakui sebagai utusan Tuhan. Yesus itu juga mengakui sebagai penyampai firman. Apa alasan saya mengatakan begitu? Karena Yesus menyampaikan kepada Bapa, wahai Bapa, aku telah menyampaikan segala firman yang telah Engkau berikan kepadaku dan telah aku sampaikan kepada mereka. Itu jelas perkataan para nabi-nabi utusan Tuhan, Bu. Itu jelas sekali tuh. Apalagi di sini dikatakan segala kuasa telah diberikan kepadaku. Berarti Yesus itu tidak berkuasa sejak awal, tapi diberikan kuasa. Ibaratnya seperti seorang presiden memberikan kuasa kepada menterinya. Apakah menteri itu adalah seorang presiden? Kan tidak. Jadi sini sangat jelas. Apa yang disampaikan oleh Yesus dalam Injilnya itu Anda dengan secara tegas menunjukkan bahwa dia itu Tuhan. Maaf Bu ya, itu urusan Anda. Tapi karena Anda menantang saya untuk bertanya seperti ini, maka saya sampaikan. Di dalam Injil Ibu sendiri, saya tidak pernah menemukan satupun arti yang sebenarnya dari perkataan Yesus mengakui sebagai Tuhan. Ya, silakan. Enak aja, lupa saya. Ya, silakan. Sofi, udah. Itulah sebabnya saya mengatakan kamu tuh kalau baca tidak lengkap. Tidak ada orang Kristen yang tidak mengetahui bahwa Yesus adalah utusan. Ya, jadi kalau kamu mengatakan Yesus adalah manusia, Kristen dari awal sudah tahu. Ya, dari sudah 2000 tahun yang lalu mereka juga tahu. Mereka bahkan mengatakan kami ini saksinya, kami ini melihat dengan mata kepala kami sendiri, kami raba dengan kami. Artinya Yesus itu manusia, jadi raba. Ya itu manusia firman gitu. Itu yang kami tuliskan kepadamu. Jadi tidak ada yang namanya manusia nggak tahu kalau Yesus itu manusia dan utusan. Tetapi dari 4 ayat 4, siapakah sang utusan ini? Beda dengan utusan Nabi Yesus mengatakan aku telah turun dari surga. Ya, Yesus berkata aku turun dari surga. Ya, jadi dia itu diutus oleh Bapaknya dari surga. Asal Yesus itu dari sejak kekal, tapi tadi tidak dengerin saya. Mika 5 ayat 2. Ya, Yesus mengatakan sebelum ada jadi aku sudah ada. Yesus memang diutus oleh Bapaknya. Tapi nabi yang berasal dari air mani yang hina. Ya, Yesus tidak dilahirkan dari air mani hina karena dia adalah sang firman itu sendiri yang diutus oleh Bapa ke dalam dunia. Kamu tahu Yesaya 48 ayat 16. Yahweh diutus oleh Adonai Yahweh dan Roh Yahweh. Kamu ya,
Yesaya 48 ayat 16, di mana Adonai Yahweh, yaitu Tuhan Yahweh, mengutus Yahweh. Ya, yang mengutus adalah roh Yahweh dan Adonai Yahweh. Di dalam perjanjian baru, roh Yahweh itu diutus ya oleh Adonai Yahweh di dalam nama Yahweh, di dalam nama Yesus itu sendiri. Jelas. Ya, jadi kamu itu saya jadikan kamu itu gagal memahami teenager atau komplit ganda daripada Tuhan Yesus. Kamu hanya melihat dari sisi bawah kemanusiaannya saja. Tidak ada orang Kristen yang menyatakan Yesus itu ngambang, malu halus. Tidak ada. Kita semua tahu dia manusia, kita semua tahu dia utusan. Tetapi kamu tidak baca di Yohanes 17 ayat 5. Ya, ketika Yesus mengatakan Bapa telah mengutus aku ke dalam dunia, Yesus turun dari surga. Dan Yesus mengatakan, aku telah ada ya Bapa, beriakanlah aku di dalam kemuliaan yang aku miliki di hadiratmu sebelum dunia ini dijadikan. Itu yang kita lihat, Yesus bisa mengampuni dosa. Ya, makanya orang Yahudi mengatakan, siapa dia ini? Bukankah hanya Tuhan saja yang bisa mengampuni dosa? Nabimu jangankan mengampuni dosa, menyelamatkan kamu saja tidak bisa. Dia mengatakan, aku tidak tahu apa yang terjadi pada diriku. Dia menyelamatkan Fatimah saja tidak bisa. Ya, bahkan orang tuanya sendiri masuk neraka, ayah ibunya. Ya, tidak. Utusan yang dimaksud di dalam Alkitab kita, kalau Bapa mengutus anaknya, ya, itu dengan jelas. Bukanlah seperti nabi-nabi lain. Ya, dia itu nabi yang sejati, karena dia adalah mulut Allah itu sendiri, juru bicara Allah itu sendiri. Kamu tidak bisa dengar suara Bapa. Ya, semua yang di dalam perjanjian lama yang menampakkan diri itu oleh para nabi itu disebut secara firman. Nah, kamu untuk membaca ini kamu harus tahu. Ibu T, Ya, sudah selesai. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak dan mendengar ya. Teman-teman sudah pasti tahu, dan semoga ilmu ini bermanfaat untuk menambah wawasan kita di dalam berkeyakinan, bahkan berapologetik, melawan bahkan menjawab umat Islam, para polemikus yang selalu menuduh mengobrak-abrik Alkitab sesuka hati mereka dengan alasan dakwah. Mempertahankan akidah dengan cara membahas Alkitab, membahas Injil sesuka hati mereka, maka itu dakwah buat mereka. Tetapi kalau orang Kristen membahas Quran, maka itu tidak digolongkan dakwah atau memberitakan Injil. Memang benar, kita tidak perlu memberitakan Injil menggunakan kitab suci orang lain, karena Injil itu hidup, Kristus Injil yang sejati. Dan kalau kita mengenal kitab suci, itu adalah para saksi mata yang menuliskan kehidupan Injil itu ketika dia berada di bumi. Teman-teman, Anda boleh menyaksikan dengan baik, dengan penuh kelembutan hati, bahwa apa yang ditanyakan dan ketika dijelaskan, justru mereka malah mengambil jalan pintas untuk menghujat kekristenan. Masa omongan dari awal itu tadi tidak dapat dicontoh itu ya, jangan ditiru teman-teman, karena itu tidak etis. Nampaknya dia tidak berpendidikan dan dia tidak tahu bagaimana menampilkan literatur yang bisa dia pertanggungjawabkan. Malah dia menghina, menghujat Yesus Kristus, mati dengan cara begitu, diseret-seret dan lain sebagainya. Tetapi ketika diberikan argumentasi yang benar, yang lurus, justru dia tidak menerima akan hal itu. Hal ini sangat disayangkan. Berarti mereka masuk di dalam satu pertanyaan, di dalam satu argumentasi, bukan untuk mencari kebenaran, tetapi untuk mencoba memberikan argumentasi yang menghancurkan keyakinan orang lain. Tetapi itu tidak akan mungkin berhasil, karena kebenaran dalam kekristenan itu sudah terjaga dan akan terus terjaga dari orang-orang yang ingin mencoba memalsukan. Nah teman-teman, kalau kita mendengar penjelasan-penjelasan yang masuk akal, yang brilian, yang baik dari apologetik Kristen, hal ini sebenarnya cukup mencerdaskan mereka kalau mau saja membuka hati dan pikiran mereka. Tetapi sekali lagi, bahwa mereka bukan untuk belajar. Mereka hanya ingin berpolemik. Mereka berpolemik oleh karena Alkitab tak bisa dibantah. Mereka berpolemik ketika Al-Quran ditanya, mereka justru bergasing ria, berputar ke sana kemari dalam memberi jawab. Mereka berpolemik karena kebenaran bukan titik ukur untuk mereka cari, tapi polemiklah yang mereka butuhkan. Teman-teman, tapi tidak apa-apa bahwa ketika kita bersusah payah untuk menjelaskan iman kita, maka suatu saat pun kebenaran itu akan mengalahkan tuduhan-tuduhan mereka. Kristus dan Allah Roh Kudus tidak pernah berdiam. Dia akan bekerja luar biasa untuk menggerakkan hati mereka untuk percaya kepada Yesus. Kebenaran itu akan lahir di hati mereka, mungkin bukan mereka, tapi anak cucu mereka, saudara-saudari mereka, bahkan orang-orang yang mungkin mendengarkan mereka, dan para penonton saya bisa mendengarkan dan dicerdaskan. Itu yang kita rindukan. Karena firman Tuhan katakan, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Jadi timbul dari suara yang dinyatakan, dan itu menyatakan iman kepada mereka. Nah,
Di samping itu, ketika mereka ditanya tentang Injil, arti nama-nama yang di dalam Al-Quran, misalnya Yahya dan lain sebagainya, justru mereka tidak mengerti. Pertanyaannya kok nggak bisa mengerti ya, gitu ya? Kenapa mereka tidak mengerti arti-arti nama-nama yang justru ada di Alkitab dan ada di Al-Quran? Kalau di Alkitab ada namanya, ada artinya. Gimana kalau di Al-Quran? Makanya teman-teman, Injil itu pribadi Yesus. Kitab Injil adalah saksi mata yang menuliskan kehidupan Yesus sendiri. Semua punya arti, punya tujuan, punya makna. Saya tidak mau terlalu jauh, apakah hal-hal itu ada di dalam Al-Quran? Harusnya kalau Anda melihat nama yang sama, maka harus ada artinya. Misalnya Yesus artinya apa, Isa artinya apa, mestinya ada. Atau Yohanes artinya apa, ya, Yahya artinya apa, Harun artinya apa dalam Quran, Maryam artinya apa, kan begitu harusnya ada. Tapi itulah teman-teman ya. Oke, sekali lagi kita menghadapi orang-orang yang berpikiran liar, yang tidak mau cerdas, hanya berpolemik, tapi sabarlah terhadap mereka, supaya mereka diberi kesempatan untuk bertobat, dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus boleh memberkati mereka. Semoga kita cerdas, tidak baperan, tetap fokus bahwa Injil mesti diperdengarkan kepada seluruh umat manusia, dari suku, agama, dan ras dan bahasa. Tuhan memberkati, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Sampai ketemu. Bye-bye.